Lu tau nggak sih, setiap musim haji kan selalu ada tuh ya berita soal petugas haji yang sebenarnya ya cuma numpang haji doang. Yang harusnya bekerja, tapi malah ikut ibadah full paket lengkap. Terus pulang kayak habis kelar training motivasi aja gitu. Ya kenapa gue tahu? Karena tiap tahunnya ada aja tuh video yang berseliweran di medsos. Nah sekarang nih plot twistnya mulai tahun 2026 nggak boleh lagi bos. Udah disikat sama pemerintah. Petugas yang cuma ikut-ikutan, cuma numpang haji, udah bye-bye deh. Dan ini jujur, pas gue baca pertama kali, gue langsung mikir, ini seriusan baru diatur sekarang. Kirain udah dari dulu. Tapi ya udah deh, daripada emosi duluan, mending kita bahas aja nih. Mulai haji tahun 2026, gak boleh lagi ada petugas yang cuma ikut numpang haji doang di jejak Baitullah. Nah, jadi ceritanya gini, pemerintah lewat Kemenak lagi bikin yang namanya transformasi besar-besaran buat penyelenggaraan haji. Salah satu yang lagi rame nih, mulai musim haji 2026, semua petugas haji itu wajib punya tugas jelas. Gak ada lagi tuh yang job desk-nya fleksibel sesuai panggilan jiwa. Udah selesai semua. Di tahun 2026 ini udah masuk era baru. Menurut beberapa sumber berita, salah satunya Kompas dan CNN Indonesia, pemerintah mulai ngejalanin yang disebut standarisasi kompetensi petugas haji. Artinya apa? Semua petugas wajib ikut pelatihan resmi, kayak TOT lah istilah kasarnya. Ada tes, ada simulasi, ada ujian mental. Mirip training customer service, tapi levelnya ya lu tahu sendiri lah ya. Bantu orang di tanah suci itu bukan main-main. Semua petugas harus punya SK tugas yang detail. Kayak petugas layanan jemaah, petugas kesehatan, petugas perlindungan jemaah, petugas konsumsi, dan petugas transportasi. Terus ada pengawasan digitalnya juga nih. Nah ini lucu tapi keren juga. Kemenak katanya bakal ngepakai sistem monitoring digital. Jadi semua petugas punya movement record di tracking pakai aplikasi haji. Kayak Live 360 lah, tapi versi pemerintah. Kemudian rasio petugas akan diturunin juga. Menurut CNN, tahun 2025 petugas haji sekitar 2.210 orang. Tapi tahun 2026 akan disesuaikan supaya lebih efisien. Kenapa? Karena banyak petugas yang mandor rasa jamaah. Nah ini menarik, menurut Kemenak banyak banget keluhan jamaah. Dan kalau kita lihat statistikanya, jamaah haji Indonesia tiap tahun itu makin tua. Data dari Saudi tahun 2024 bilang, lebih dari 50% jamaah asal Indonesia itu 50 tahun ke atas. Dan yang lebih bahayanya lagi, di tahun 2023 sama 2024, cuaca di Saudi itu parah banget. Menurut Reuters, suhu panas tembus 50 Celcius lebih saat musim haji. Makanya, angka kelelahan fisik makin tinggi nih. Dan di kondisi kayak gitu tuh, tugas haji itu nyawa kedua buat jemaah. Jadi kalau ada petugas yang hilang atau nggak standby atau numpang ibadah, itu literally bisa bikin jemaah bahaya. Makanya pemerintah gerak cepat nih. Akhirnya ya dibenerin semua. Lalu apa sih dampak dari perubahan ini? Yang pertama pasti kualitas layanan naik. Ya ini jelas banget, soalnya yang ikut berangkat cuma yang benar-benar kerja. Yang kedua nggak bisa lagi tuh namanya titip nama. Ya lu tau lah di Indonesia, kadang ada aja jalur-jalur unik yang sebenarnya nggak qualified, tapi bisa masuk. Mulai tahun 2026, susah bos. Yang ketiga, budget negara jadi lebih efisien. Karena biaya petugas itu dibiayai pemerintah, dan ini lumayan gede nominalnya. Kalau petugasnya lebih sedikit, tapi lebih efektif, ya lebih hemat banyak kan. Yang terakhir, petugas jadi profesi beneran. Ya, ada namanya seleksi, ada standar kompetensi, dan ada evaluasi. Nggak bisa lagi tuh, yang penting ikut rombongan. Tapi gue punya pertanyaan penting nih. Apakah aturan baru ini benar-benar bakal jalan? Atau nanti ujung-ujungnya balik lagi ke pola lama? Karena kita tahu ya, kadang aturan dibuat tapi implementasinya ya gitu. Tapi gue berharap ya, mulai tahun 2026 ini beneran jadi new era. Soalnya ibadah jamaah itu bener-bener tergantung sama petugas. Lu bayangin aja, haji itu rangkaian ibadah yang fisiknya berat banget loh. Suhu ekstrim, rute jauh, jamaah lansianya banyak. Kalau petugasnya nggak fokus, efeknya bukan cuma ribet, tapi bisa berbahaya. Makanya aturan baru ini sebenarnya masuk akal banget. Mulai haji 2026 nggak bisa lagi tuh, petugas cuma numpang ibadah. Semua petugas harus punya kompetensi, pelatihan, dan job desk yang jelas. Ada pengawasan digitalnya juga, dan ini langkah reformasi supaya haji kita makin berkualitas. Menurut lu gimana? Aturan ini bakal beneran jalan atau enggak? Atau nanti iya sih di awal ketat, tapi lama-lama kembali ke habitat aslinya?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dari gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau gua ada salah, tolong koreksi ya. Kita diskusi di kolom komentar. Thank you udah mau nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya bareng aku Uzri Arkan di Jejak Baitullah.